Selamat malam, Shalom, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, malam hari ini kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih dan kemurahan Tuhan yang besar bagi kita. Malam ini kita kembali ada dalam persekutuan, kelompok doa, gabungan. Walaupun masih secara virtual, tapi kita percaya kuasa Tuhan akan senantiasa hadir menaungi hidup kita saat kita datang kepada Tuhan dalam ibadah kita. Oleh karena itu kita mulaikan ibadah malam hari ini. Mari arahkan hati dan pikiran kita untuk kita boleh memuji dan menyembah Tuhan. Naikkan pujian di hadapan Tuhan dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 219, Harap Bakti. Menjadi pujian awal bagi kita di malam hari ini. NKI 219 Harap Bakti, kita nyanyikan baitnya yang pertama dan baitnya yang keempat. Kalau serta Tuhan kita hendak jalan, cahaya mulia Tuhan ku beri. Kalau kita turut, pasti kita luput dan segala yang harap bakti. Harap bakti, lalu Tuhan memberi sukacita yang sangat, hanya harap bakti. Baitnya yang keempat. Dalam kesukaan disertai Tuhan, kesenangan penuh di hati. Perintahnya ku turut, jalannya ku ikut, dan selamanya harap bakti. Harap bakti, lalu Tuhan memberi sukacita yang sangat, hanya harap bakti. Harap bakti, harap bakti, lalu Tuhan memberi sukacita yang sangat, hanya harap bakti. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang baik, Allah yang mengasihi kami dengan kasih yang kekal, kami datang kepadamu di malam hari ini, mengangkat pujian, syukur dan hormat kami kepada Tuhan, sebab Engkau Allah yang sungguh sangat baik dan kasih setiamu selama-lamanya dalam hidup ini. Malam hari ini bersyukur karena ada waktu yang Tuhan beri. Kami boleh kembali ada dalam persekutuan kami. Walaupun masih secara online, tapi kami percaya kuasa Tuhan akan senantiasa menaungi hati dan pikiran kami saat kami datang di hadapan Tuhan dalam ibadah kami di malam hari ini. Oleh karena itu kami memohon Tuhan memberkati kami semua, memberkati jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing, biarlah diberikan konsentrasi untuk boleh bersama-sama menikmati persekutuan di malam hari ini. Terima kasih menyerahkan ibadah ini dari awal, pertengahan, bahkan sampai berakhirnya. Biarlah jadi di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus dan penyertaan kuasa Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan terus memuji Tuhan di malam hari ini. Sebelum kita mau bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak kita membuka kembali nyanyian Kemenangan Iman nomor 78. NKI 78.
Di atas Yesus Karanghu. Kita nyanyikan pujian ini baitnya yang pertama hingga baitnya yang ketiga. Sandaranku tidak yang lain, melainkan darah domba-Mu. Sandaranku tidak yang lain, melainkan darah domba-Mu. Amalku pun seperti kain yang lara saja Tuhanku. Di atas Yesus Karanghu aku berdiri dan teguh, dasar yang lain rebah runtuh. Cintamu Yesus pun kekal, ku berteduh dan tak sesal. Dan bila ombak memecah, ku tak gentar, terus soraklah. Di atas Yesus Karanghu aku berdiri dan teguh, dasar yang lain rebah runtuh. Janji-Mu tidak pernah bergoyang dan berubahlah. Kehendak-Mu mau selamatkan, oh itulah ku harapkan. Di atas Yesus Karanghu aku berdiri dan teguh, dasar yang lain rebah runtuh. Puji Tuhan, demikian pujian kita di malam hari ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan di malam hari ini. Oleh karena itu sebelumnya kita mohon pertolongan Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami ada dalam persekutuan malam hari ini. Boleh memuji Engkau, bahkan saatnya mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan memberkati kami semua, Tuhan menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami mampu memahami firman Tuhan, bahkan melakukan semuanya dalam kehidupan kami hari demi hari. Terima kasih Bapa, memberkati hamba-Mu, bahkan memberkati seluruh jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini. Terpujilah Tuhan, berbicaralah bagi kami semua. Kami sedia mendengar, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak kita semua untuk membuka Alkitab kita dari 1 Petrus pasalnya yang pertama. Kita membaca dari ayatnya yang ketiga hingga ayatnya yang ketujuh. 1 Petrus 1 ayat 3 hingga ayatnya yang ketujuh. Demikian firman Tuhan dalam perikop pengharapan iman dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah disediakan untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya.
Sekian jauh pembacaan kita di malam hari ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dari pembacaan kita di malam hari ini, saya membawa kita untuk merenungkan satu tema, yaitu kemurnian iman. Sekali lagi, kemurnian iman. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, iman Kristen selalu mengalami tantangan demi tantangan dari masa ke masa, bahkan juga dari zaman ke zaman. Nah, sekalipun demikian, iman Kristen tidak pernah menjadi lemah dan kehilangan kekuatannya, karena berkat keteguhan iman orang-orang yang telah berjuang mempertahankan harta miliknya yang tidak dapat dibandingkan ataupun yang tidak dapat diukur oleh apapun yang dunia berikan. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, bahkan juga oleh berkat pemeliharaan Allah sebagaimana yang dinyatakan di dalam ayatnya yang kelima di dalam pembacaan kita di malam hari ini. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, di dalam Alkitab tidak ada bagian yang menyebutkan bahwa iman Kristen itu tidak mengalami ujian ataupun tantangan, bahkan juga pencobaan. Tetapi justru ujian ataupun pencobaan itu adalah sebuah sarana ataupun alat yang dipakai oleh Allah untuk memurnikan iman kita kepada Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dalam Yesaya 48 ayatnya yang ke-10 disampaikan, "Aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak, tetapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan." Ini yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Bahkan di dalam Mazmur pasalnya yang ke-119 ayatnya yang ke-7 pun pemazmur menyampaikan bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Yakobus juga menguraikan lebih jelas lagi tentang tujuan dari pencobaan itu sendiri, sehingga ia memandangnya sebagai suatu kebahagiaan. Luar biasa. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Tuhan Yesus mengatakan bahwa penderitaan yang dialami oleh umat Tuhan sampai saat ini di berbagai belahan dunia sudah dialami juga oleh nabi-nabi terdahulu, bahkan juga para rasul. Nah, disampaikan bahwa bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Disampaikan di dalam Matius pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-12. Mereka mempertahankan kemurnian imannya karena mereka tahu siapa Allah yang mereka sembah. Karena mereka tahu siapa Allah yang mereka layani. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, bagaimana kita mempertahankan kemurnian iman kita sebagai umat Tuhan di zaman sekarang ini? Apakah kesulitan, apakah kemelaratan, apakah penganiayaan, pencobaan, bahkan lain sebagainya yang kita alami sekarang ini menjadi tantangan yang terberat yang membuat kita dapat bertahan? Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, itu tentu, ya, itu tentu. Namun, mari kita perhatikan apa yang disampaikan oleh Rasul Petrus untuk membuktikan kemurnian iman kepada Tuhan di dalam pembacaan kita di malam hari ini. Yang pertama adalah percaya hanya kepada Kristus sebagai satu-satunya sumber pengharapan akan keselamatan. Sekali lagi,
percaya hanya kepada Kristus sebagai satu-satunya sumber pengharapan akan keselamatan. Di dalam ayatnya yang ketiga hingga ayatnya yang kelima dalam pembacaan kita di malam hari ini kita bisa lihat bersama. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, iman Kristen adalah kepercayaan kepada Allah yang hidup. Kristus telah membuktikan bahwa dirinya adalah Allah yang hidup melalui kebangkitannya. Ya, luar biasa bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Ia buktikan dengan kebangkitannya. Nah, oleh kebangkitannya itu iman kita diperbaharui sehingga kita pun memiliki pengharapan. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kebangkitan Kristus menjadi dasar pembaharuan iman Kristen. Bahkan iman Kristen adalah Kristus yang hidup, ya. Dia menyebut dirinya sebagai kebangkitan dan hidup. Luar biasa. Dan barang siapa yang percaya kepadanya, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Di dalam Yohanes 11 ayatnya yang ke-25. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Yesus menjamin bahwa kita akan hidup dalam kekekalan bersama dengan Dia. Itulah yang disebutkan ataupun itulah yang disebut sebagai bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu di dalam ayatnya yang keempat dalam pembacaan kita di malam hari ini. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, jadi iman Kristen hanya bertaut kepada Kristus, bukan kepada hal-hal yang lain. Kristen tanpa Kristus tidak dapat disebut sebagai Kristen tentunya. Kristus adalah sumber satu-satunya dari pengharapan, atau juga Kristus adalah sumber satu-satunya dari segala pengharapan akan keselamatan. Tidak ada keselamatan di luar dari Yesus. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, sekali lagi ditegaskan bahwa tidak ada keselamatan di luar dari Yesus Kristus. Itu jelas di dalam Kisah Para Rasul 4 ayatnya yang ke-12 disampaikan bahwa dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kalau ada keraguan tentang kepastian akan keselamatan di dalam Kristus, maka iman kita pastinya sudah terinfeksi virus kematian, ya. Saat ini virus corona. Kalau tidak ada ataupun kalau ada keraguan tentang kepastian akan keselamatan dalam Kristus, maka iman kita sedang terinfeksi dengan virus kematian. Kristus harus menjadi sumber dari segala pengharapan akan keselamatan. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ini yang pertama. Yang kedua, iman yang sudah teruji melalui sebuah proses pemurnian. Di dalam ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-7. Seperti yang sudah disebutkan tadi, bahwa pencobaan adalah sarana yang Tuhan pakai untuk menguji kemurnian iman kita. Itulah sebabnya Petrus memandang positif apabila kita sedang ada dalam ujian, apabila kita sedang ada dalam pencobaan. Hal ini terungkap jelas melalui pernyataannya. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan,
Ada dua kata yang berpadanan yang digunakan untuk merespon setiap pencobaan, yaitu bergembira dan bersukacita. Di dalam ayat tadi, bergembira dan bersukacita. Pencobaan, ujian adalah sebuah proses yang membawa iman Kristen kepada mutu yang kualitasnya ataupun kepada mutu dan kualitas yang murni. Maksud semuanya itu ialah membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dalam api sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Luar biasa. Setiap ujian, persoalan, masalah, kesulitan yang kita alami sekarang ini sesungguhnya adalah alat di tangan Tuhan untuk memproses, memurnikan iman kita kepada Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kesimpulannya, kemurnian iman Kristen adalah percaya kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya sumber pengharapan akan keselamatan. Kebangkitannya dari antara orang mati telah memperbaharui iman Kristen bahwa kita percaya kepada Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Selanjutnya, kemurnian iman Kristen adalah iman yang sudah berhasil melewati setiap pergumulan, persoalan, kesulitan, melewati sebuah proses yang disebut dengan ujian ataupun pencobaan. Memandang positif setiap ujian ataupun pencobaan, yaitu untuk menentukan nilai, mutu, dan kualitas keimanan kita. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, bagaimana dengan iman kita sekarang? Diterpa dengan pergumulan, diterpa dengan kesulitan, diterpa dengan tantangan, diterpa dengan persoalan hidup. Apakah iman kita kepada Yesus benar-benar murni? Hari ini Tuhan Yesus menghendaki kita untuk percaya kepadanya. Percaya bukan hanya sekedar percaya, tetapi menyerahkan seluruh totalitas hidup kita kepadanya. Dialah sumber kekuatan dan penghiburan kita ketika kita mengalami berbagai macam pergumulan dan persoalan dalam hidup ini. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah iman kami hari demi hari terus dimurnikan di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah kesulitan. Biarlah kami tetap memandang kepada Tuhan yang satu-satunya pengharapan, yang memberikan kami kekuatan, satu-satunya pengharapan akan keselamatan. Bahkan biarlah kami terus merelakan hati untuk mau diproses hari demi hari untuk memurnikan iman percaya kami kepada Tuhan. Terima kasih, biarlah firman-Mu menjadi kekuatan dan menopang hidup kami, meneguhkan kami menjalani hari-hari hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan malam hari ini dalam doa kita. Mari terus berdoa untuk keadaan dan situasi, bahkan kondisi yang kita alami sampai hari ini. Kita yakin dan percaya ada maksud Tuhan yang indah dari setiap apa yang kita alami. Bersama-sama di tengah-tengah dunia ini, bahkan di tengah-tengah bangsa kita. Karena itu mari memohon belas kasihan Tuhan agar Tuhan memulihkan. Bahkan kita terus berdoa menyerahkan pemerintah bangsa kita. Kita berdoa juga untuk seluruh jemaat Tuhan yang ada
di jemaat kita di tempat ini. Dalam setiap pekerjaan, tugas, tanggung jawab, kita serahkan semuanya dalam tangan kuasa Tuhan. Berdoa juga untuk jemaat kita yang masih dalam keadaan sakit sampai hari ini. Kita ingat ada Bapak Sadirin Ingan, Pak Yohanes Awen, Pak Nikodemus Sere, Ibu Happy Laing, Ibu Noria Daring, Ibu Rosnani Agung, Ibu Aguslina Napoleon, Bapak Pendeta Balangganang, bahkan mungkin ada Bapak Ibu Saudara kita yang masih dalam keadaan sakit. Tidak lupa juga kita terus doakan Ibu Parce Panus dalam proses pemulihan, biarlah Tuhan terus memulihkan. Kita juga berdoa menyerahkan kegiatan pelayanan kita di jemaat kita di tempat ini. Dalam bulan Mei kita akan bersama-sama beribadah secara tatap muka, secara offline di gereja. Kita serahkan semuanya dalam tangan kuasa Tuhan dalam persiapan kita dalam 1 minggu ke depan ini agar Tuhan memberkati. Dan kita juga berdoa menyerahkan anak-anak kita yang menempuh pendidikan agar Tuhan menolong mereka, baik yang akan mengikuti ujian, bahkan juga yang mengikuti semester pun kita serahkan dalam tangan kuasa Tuhan. Agar Tuhan memberkati, agar Tuhan menolong mereka, memelihara mereka, bahkan memberikan mereka kemampuan. Kita juga berdoa menyerahkan seluruh keberadaan hidup kita dalam pergumulan kita pribadi lepas pribadi, kita serahkan dalam tangan kuasa Tuhan. Ini yang menjadi doa kita di malam hari ini. Sebelumnya kita mau naikkan satu pujian di hadapan Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar. Kita percaya dan yakin bahwa kuasa Allah lebih besar dari setiap persoalan kita. Kuasa Allah lebih besar dari setiap kesulitan kita. Mari bawa setiap pergumulan kita di hadapan Tuhan. Dia sanggup menolong, Dia sanggup menjawab, bahkan Dia sanggup memberikan kekuatan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau Tuhan. Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku.
bersatu dalam doa. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu lebih besar dari segala sesuatu yang kami alami dalam hidup ini. Bahkan kami percaya Engkau Tuhan yang besar dalam kehidupan ini. Oleh karena itu malam hari ini kami datang kepadamu, Allah yang besar, yang memiliki kuasa yang besar. Kami datang memohon, bahkan menyerahkan setiap pergumulan, persoalan hidup kami kepada Tuhan. Bersama-sama kami bergumul untuk keadaan dan situasi yang kami alami di tengah-tengah dunia ini, bahkan khususnya di tengah-tengah bangsa kami. Kami tetap memohon belas kasihan Tuhan, Kau memulihkan keadaan kami, memulihkan keadaan bangsa kami, memulihkan keadaan dunia ini dari virus corona yang masih melanda sampai hari ini. Kami tetap memohon dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kuasa-Mu dinyatakan di tengah-tengah bangsa kami. Memberkati pemerintah bangsa kami dalam melakukan setiap tugas tanggung jawab mereka. Tuhan tolong berikan hikmat dan akal budi. Tuhan mengurapi mereka sehingga mereka dimampukan untuk boleh melakukan setiap tugas tanggung jawab mereka hari demi hari. Terima kasih Bapa. Malam hari ini kami menyerahkan seluruh keberadaan kehidupan kami, menyerahkan seluruh keberadaan kehidupan jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Dalam setiap tugas tanggung jawab dan pekerjaan, bahkan juga dalam pelayanan, dalam pendidikan. Tuhan tolong berkati, bahkan Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan hari demi hari. Saat kami boleh mengerjakan setiap tanggung jawab kami dalam tugas, pekerjaan dan usaha kami. Sehingga segala sesuatu yang dilakukan semuanya boleh berjalan baik, bahkan segala sesuatu yang dikerjakan Tuhan menjadikan semuanya berhasil. Terima kasih Tuhan, kami tetap berdoa untuk seluruh pergumulan jemaat-Mu. Kami tidak tahu satu demi satu, satu persatu apa yang menjadi pergumulan jemaat-Mu. Kami serahkan semuanya dalam tangan kuasa Tuhan. Engkau yang lebih memahami dan mengerti, bahkan mengetahui setiap apa yang boleh kami alami sampai hari ini. Tuhan tolong berikan kekuatan, kemampuan sehingga seluruh jemaat-Mu, setiap kami boleh melewati tantangan, pergumulan, kesulitan yang dialami ini dalam kekuatan yang Tuhan beri. Terima kasih, berdoa secara khusus malam hari ini Tuhan, tetap menyerahkan setiap anak-anak Tuhan, jemaat-Mu yang ada di tempat ini yang dalam keadaan sakit, bahkan juga dalam proses pemulihan. Tuhan menolong mereka, Tuhan menjamah sakit yang mereka alami dan derita saat ini. Baik Pak Sadirin Ingan, Pak Yohanes Sawen, Bapak Nikodemus Sere, Bapak Pendeta Balangganang, Ibu Happy Laing, Ibu Noria Daring, Ibu Aguslina Napoleon, Ibu Rosnani Agung, bahkan juga Ibu Parce Panus. Kami serahkan mereka semua dalam tangan kuasa Tuhan. Mungkin juga ada jemaat Tuhan yang malam hari ini dalam keadaan sakit, bahkan juga dalam keadaan kurang sehat. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Engkau memulihkan keadaan mereka, memulihkan mereka dari sakit yang mereka alami. Biarlah kesembuhan yang sempurna menjadi bahagian mereka. Terima kasih Tuhan, menyerahkan seluruh kegiatan pelayanan kami di tempat ini, dalam setiap ibadah yang kami lakukan. Tuhan tolong berkati sehingga semua boleh berjalan dengan baik. Bahkan secara khusus dalam bulan Mei, bulan depan ini kami akan mengadakan ibadah secara tatap muka. Tuhan tolong berkati segala persiapan yang akan dilakukan, Tuhan sertai. Bahkan nantinya dalam ibadah yang akan kami lakukan, Tuhan Engkau senantiasa melindungi setiap jemaat-Mu sehingga kami tetap ada dalam keadaan baik, kuat dan sehat, aman dari virus corona saat ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa menyerahkan adik-adik kami yang menempuh pendidikan. Tuhan tolong mereka, Tuhan berkati mereka dengan hikmat, akal budi dan kemampuan hari demi hari. Apa yang saat ini mereka lakukan ataupun mereka menikmati pembelajaran secara daring, kami tetap memohon Tuhan Engkau menolong
sehingga mereka pun dimampukan untuk boleh mengikuti semuanya dengan baik. Bahkan biarlah semangat baru Tuhan terus karuniakan hari demi hari. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan tolong sehingga kami pun dimampukan untuk menjalani hari-hari hidup kami dalam sepekan ke depan ini, dalam setiap tugas dan tanggung jawab kami. Kami berdoa menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan tolong, bahkan kami pun bersyukur malam hari ini karena Tuhan sudah memberkati kami dalam persekutuan kami dari awal, pertengahan, bahkan sampai berakhirnya. Oleh karena itu kami pun memohon berkat Tuhan, biarlah anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan dari Allah Roh Kudus, memelihara dan memberkati kami semua mulai malam hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengakhiri persekutuan kami malam hari ini. Haleluya, amin. Demikian ibadah kita di malam hari ini. Terima kasih atas kesediaan kita untuk boleh bersama-sama menikmati persekutuan ini. Tuhan memberkati, selamat malam.